Dimanapun Anda berada hari ini saya menyapa saudara dengan sukacita karena saya percaya sukacita kita tidak boleh diganggu atau tergantung kepada situasi dan keadaan. Malam hari ini call kita online lagi menyapa gereja Tuhan dimanapun Anda berada, baik di Indonesia bahkan beberapa jemaat kita ada di luar negeri, di Malaysia segala macam dengan sukacita ilahi ya. Dan hari ini kita akan bahas berkenaan dengan hari buruh, temanya Don't Worry Be Happy. Artinya tema ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai orang-orang di marketplace yang bekerja menyikapi, meresponi situasi yang hari ini terjadi. Karena saya percaya semua orang-orang yang percaya adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi orang-orang di marketplace juga adalah hamba Tuhan yang punya ladang pelayanan yang berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang punya ladang pelayanan di gereja. Dan hari ini kita akan bersama kita hari ini adalah hamba Tuhan Pak Timotius, seorang hamba Tuhan, gembala gereja Call di Purwakarta, sekaligus juga dia seorang yang bertugas di marketplace. Dia bekerja di salah satu perusahaan di kota Bukit Indah. Nanti kita bahas bersama. Namun sebelumnya kita akan dengar dulu pujian dari hamba Tuhan muda yang luar biasa, Obed Silayan. Saya persilakan, Tuhan berkati kita semua. Memandang keindahan-Mu, berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku
Ya, saya percaya pujian yang memberkati kita semua hari ini. Amin. Akhir daripada pujian ini berkata, taat dan setia kepada Tuhan. Saya percaya taat dan setia ini hanya bisa muncul ketika situasi tidak memungkinkan atau situasi yang memaksa dan menekan keadaan kita. Nah, hari ini ada tema yang menarik, yang agak sedikit berbau milenial, yang agak sedikit nyeleneh dan yang dikemas dengan sebuah istilah don't worry be happy. Nah, apa yang dimaksud dengan don't worry be happy ini nanti Pak Tius akan menjelaskan dengan gamblang situasi yang hari-hari ini kita khususnya orang-orang yang di marketplace yang bekerja menyikapi kehidupan mereka. Silakan Pak Tius, apa mungkin jemaat call dimanapun mereka berada. Shalom callers. Shalom. Selamat Hari Buruh buat rekan-rekan pekerja sekalian. Dan kita terus berjuang di marketplace sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita bahwa kita diutus untuk menjadi duta-duta surga. Amin. Di mana Tuhan telah tempatkan kita untuk boleh bekerja. Nah, malam hari ini saya mengangkat topik yang mungkin kalau teman-teman berkata dalam situasi seperti ini apanya yang happy? Ya? Happy ya. Bahkan jujur Pak Gembala, saya pun juga sebenarnya tidak, kalau secara physically manusiawi itu nggak happy dengan kondisi seperti ini, meskipun kalau biasanya dalam situasi kerja normal kita mendambakan yang namanya libur bekerja, tapi Kepanjangan libur. sekarang ini kita ini banyak liburnya tapi juga nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Nah, nggak bisa kemana-mana. Nah, malam hari ini kita mau belajar bersama-sama mengenai bagaimana kita tetap enjoy, tetap happy di dalam situasi yang sukar, di dalam situasi yang sulit seperti ini. Nah, berkenaan dengan Hari Buruh pada hari ini, ada sesuatu yang mungkin selama ini konsep berpikir kita sebagai anak-anak Tuhan itu salah. Dalam arti mungkin berbeda, dalam arti Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam Yeremia 29 ayat 7. Saya bacakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Nah, jadi sebenarnya kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak Tuhan diminta untuk mengusahakan kesejahteraan kota, tempat di mana Tuhan sudah tempatkan kita. Kalau saya 23 tahun yang lalu saya berontak pada Tuhan. Tuhan kenapa? Tuhan kasih Cikampek. Nggak terbayang sama sekali Cikampek itu apa, Karawang itu apa, Purwakarta itu apa. Semua orang daerah pasti tujuannya adalah Jakarta. Ya. Nah, semua orang di Indonesia dari daerah tujuannya merantau adalah Jakarta, hidup sukses. Ya. Nah, tapi Tuhan tempatkan saya di Cikampek. Nah, seperti itu. Waktu itu nggak ngerti, nggak tahu apa maksudnya Tuhan. Nah, tapi malam hari ini kita mau belajar bahwa kita diminta untuk mengusahakan kesejahteraan kota dan berdoa bagi kota itu. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita sebagai anak Tuhan. Pertanyaannya sebagai orang-orang di marketplace, pelayan-pelayan Tuhan di marketplace, dalam pelayanan seperti ini, kita punya tugas bahwa kita harus mensejahterakan kota, berarti ya. Karena dari Alkitab itu bilang kesejahteraan kota itu akan memberikan efek balik kepada kita sendiri. Artinya kesejahteraan kita ditentukan seberapa peran serta kita membangun kota. Nah, pertanyaan menariknya adalah gini Pak Tius. Di dalam marketplace kita bukanlah orang-orang yang sebagai decision maker misalnya, ya, bukan seorang manajer, bukan seorang direktur. Nah, bagaimana kita dalam tanda petik berperan untuk mensejahterakan kota itu? Ya. Memang kita bukanlah, kebanyakan kita, saya juga bukan seorang decision maker. Nah, kebanyakan kita adalah orang-orang yang bekerja biasa, tapi
kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Amin. Nah, bagaimana caranya kita untuk mempunyai peranan yang begitu besar untuk bisa mensejahterakan kota? Nah, menurut saya adalah kita bekerja harus memberi buah. Memberi buah. Memberi buah. Nah, Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 22 mengatakan, tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Memberi buah di sini saya boleh mengartikan adalah kita harus menjadi garam dan terang. Pertama. Garam dan terang. Nah, garam artinya hidup kita, keberadaan kita di marketplace, di tempat pekerjaan kita, itu kita adalah menjadi orang yang senantiasa dirindukan. Kalau satu hari kita nggak masuk, satu hari kita nggak di tempat, wah, nggak ada lo, nggak rame ya. Nggak ada lo, nggak rame, betul. Seperti itu. Nah, itu mungkin yang kita bisa tarik, kita dalam arti kita menjadi garam. Kalau kita bisa menjadi terang, dalam arti kita harus bisa kita harus melakukan hal-hal yang benar dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan. Saya senang dengan sebuah tagline yang diusung oleh Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Dalam tagline kampanyenya, beliau mengatakan ora korupsi, ora ngapusi, tidak korupsi dan tidak berbohong. Itu dua kuncinya. Jadi kejujuran di marketplace itu sangat menentukan kehidupan kita sebagai seorang pekerja. Kita diminta untuk tidak korupsi. Korupsi bukan bicara tentang uang semata ya. Nah, korupsi bisa bicara tentang waktu, waktu. Seperti itu. Nah, dan poin yang kedua, kalau tadi ada garam dan terang, kita harus bisa menjadi produktif. Maksudnya gimana tuh produktif? Nah, dalam arti produktif meskipun contohnya saya tidak bekerja di sebuah pabrik yang menghasilkan produksi suatu barang, tapi saya dituntut inovasi-inovasi, peranan-peranan atau ide-ide sehingga kita bisa memajukan perusahaan tempat di mana kita bekerja. Seperti itu Pak Gembala. Jadi ternyata kita adalah orang-orang yang sekalipun kelihatannya, kalau kita lihat pribadi kan itu adalah dampaknya kecil ya. Betul. Tetapi kalau kita mulai dari kita yang namanya tadi berbuah, menjadi garam, itu akan berdampak secara simultan untuk jangka panjangnya Pak Tius ya. Betul. Nah oleh sebab itu maka pertanyaan menariknya adalah begini Pak Tius ya. Kira-kira apa selain daripada kita tidak korupsi tadi, tidak berdusta, berbuah, kira-kira yang kita harus kerjakan sebagai hamba-hamba Tuhan di marketplace ini supaya dari mulai hidup kita memberi dampak buat orang lain. Ya. Sebagai hamba Tuhan, kita hidup kembali lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam arti mungkin kalau di dunia usaha, dunia kerja itu ada misalkan taruhlah ada under table money. Under table money. Seperti itu. Sebisa mungkin kita tidak melakukan hal yang seperti itu. Kita memberikan contoh kalau memang orang lain lakukan seperti itu untuk memuluskan suatu pekerjaan, proyek, untuk urusan segala macam. Percayalah bahwa Tuhan itu menyertai kita. Amin. Tuhan itu menuntun kita, Tuhan itu memberikan hikmat bagi kita, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah, pertanyaannya begini Pak, ada sebuah stigma ya, kalau kita tidak korupsi itu kita nggak bisa hidup dengan layak ya. Nah, karena menurut saya, bukan hanya menurut saya, mungkin pandangan orang-orang juga, hari ini kadangkala kebutuhan hidup kita lebih tinggi daripada income kita. Ya. Nah, Pak Tius gimana memberikan saran buat rekan-rekan kita yang berjuang di marketplace untuk hidup benar seperti apa yang disampaikan Pak Tius? Ya, saya contohkan pada diri saya, apa yang saya kerjakan selama bertahun-tahun,
itu ternyata juga firman Tuhan katakan di dalam Lukas 3 ayat yang ke-14 saya bacakan. Dan prajurit-prajurit bertanya kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, janganlah merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Maksudnya gimana tuh Pak Tius? Dalam arti seperti ini Pak Gembala. Gaji kita, upah kita, itu akan cukup untuk hidup kita. Tapi gaji kita, upah kita tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup kita. Nah, diulang dulu. Mungkin scholars masih bingung nih, apa nih hidup kita dan gaya hidup kita nih, apa bedanya nih Pak Tius nih? Saya ulang ya, gaji kita akan cukup untuk hidup kita. Untuk hidup kita. Untuk hidup ya, untuk hidup. Tapi gaji kita tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup ya. Untuk membiayai gaya hidup. Gaya hidup dalam arti kita tidak bisa mengukur kemampuan kita, gaji kita. Misalkan UMR di Karawang sekitar 4 juta. Nah, kalau setiap malam atau setiap hari kita makan di restoran, kita nongkrong ngopi di tempat-tempat yang prestisius yang bermerek segala macam. Saya pastikan 1 minggu gaji saudara akan habis. Habis ya. Seperti itu. Tapi kalau kita bisa berhikmat, kita bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, akan cukup. Saat ini kita ini seolah-olah, dan bukan seolah-olah, sekarang ini memang kita sekarang dalam hidup yang serba mudah. Serba mudah. Serba mudah apa? Untuk nyicil. Untuk nyicil ya. Padahal kita harus memperhitungkan mampu nggak kita untuk mencicil barang tersebut. Kalau mampu, saya rasa juga nggak apa-apa. Tapi mungkin akhir-akhir ini kemarin kita dengan adanya krisis corona ini kita lihat ada beberapa status di media sosial bahwa seseorang yang bergaji puluhan juta dalam waktu krisis pandemi ini yang 2 bulan mereka merasa kolaps, bangkrut. Malah ada artis yang cicilan 250 juta. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, cukup nggak cukup gaji kita harus cukup untuk hidup ya. Untuk hidup. Kalau nggak cukup, dicukup-cukupin. Nah, kalaupun toh tetap tidak cukup, nah mulailah kita mempunyai inovasi-inovasi. Dalam arti sekarang Tuhan itu memberikan hikmat kepada kita. Kita berdoa kepada Tuhan, minta hikmat. Tuhan, apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti kalau memang benar-benar tidak cukup. Tapi ini catatannya tidak karena membiayai gaya hidup ya Mas. Ya, betul. Seperti itu. Nah, kalau sekarang kalau dulu zaman kita dulu sebelum ada teknologi HP segala macam, itu orang berjualan mungkin cuma sekitar 8 jam ya, kayak dari pagi sampai sore. Tapi dengan adanya teknologi segala macam 24 jam online ya. Bisa online. Kita bisa setelah bekerja ya, setelah jam kerja kita pulang, kita lakukan sesuatu dengan gadget kita, dengan apa yang ada di tangan kita. Kita bisa jualan online, kita bisa menawarkan sesuatu. Jadi mungkin istilahnya kalau kita tidak punya modal, kita bisa misalkan teman kita mau jual rumah, kita bantu. Dropship ya kalau di dalam ini ya. Dunia maklar ya. Maklar. Nah, itu yang mungkin saya bisa kasih tips. Oke. Nah, malam ini simple. Jadi maklar itu simple, hanya bermodalkan mulut. Dan sekarang kalau dulu bermodalkan mulut, sekarang bermodalkan HP. Handphone. Share, bagi. Nah, kalau itu memang berkat dari Tuhan. Ada saja ya. Ada. Nah,
Nah, Seperti itu. mengenai ayat tadi janji Tuhan bahwa Tuhan pasti mencukupkan apa yang untuk makanan kita, gimana tuh Pak Tius? Ya. Kita sih harus tetap enjoy sebagai anak Tuhan di dalam situasi yang sulit seperti ini, dalam situasi yang sukar seperti. Bahkan tadi sore saya ketemu teman saya tanya bagaimana, masih ngantor, masih, tapi gaji full, enggak Om Boksu, sudah dipotong. Dan sore tadi saya cukup kaget, bukan kaget dalam arti saya juga senang bahwa di dalam perjuangan mereka untuk tetap bisa survive, mereka suami istri tidak malu untuk keliling perumahan menjual barang dagangan. Barang dagangan. Barang dagangan. Ini kan karena situasi Ramadan seperti ini kan banyak pedagang-pedagang dadakan. Itu mereka bisa lakukan. Dan saya appreciate sekali. Wow. Saya appreciate sekali karena suami istri bisa keliling perumahan segala macam, mereka bisa sharing, mereka bisa dapat sesuatu selama Ramadan ini. Nah, itu yang penting jangan malu berarti. Yang penting jangan malu. Nah, hidup kita ditentukan kita sendiri kok. Bukan ditentukan orang lain. Kalau orang lain mau ngomong seperti ini, nah itu urusan mereka lah, seperti itu ya. Nah, nyambung tadi yang Pak Gembala katakan, kenapa kita tetap bisa enjoy? Ya, karena Tuhan Yesus menjamin. Tuhan Yesus jamin loh. Bukan saya yang ngomong malam ini. Tuhan Yesus yang jamin. Saya bacakan ayatnya ya. Ya. Dalam Matius 6 ayat 25. Ya. Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ya. Di sini Tuhan Yesus menjamin apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Ini adalah kebutuhan pokok kita. Basic need kita ya. Basic needs. Dan Tuhan janji, Tuhan penuhkan. Tuhan janji, Tuhan penuhkan. Tuhan memberikan jaminan penuh untuk itu. Tapi Tuhan tidak pernah janjikan apa yang ingin kita makan. Apa yang ingin kita minum. Di mana kita mau makan. Di mana kita mau minum. Itu beda. Jadi Tuhan menjanjikan jaminan makan. Ya. Tetapi makan apa dan makan di mana Tuhan nggak jamin. Ya. Berarti itu bicara gaya hidup ya. Betul. Makan apa, makan di mana itu Betul. gaya hidup ya. Betul. Bukan basic need lagi ya. Betul. Ya terus gimana Pak Tius? Ya. Jadi happy aja meskipun saat ini kita harus mengurangi standar kita. Karena tadi ada mungkin gaji kita dipotong karena saya mendengar banyak orang mengalami hal yang seperti ini. Gaji dipotong, ya nggak apa-apa. Masih bisa asal ada jaminan daripada Tuhan. Makan cukup. Kalau misalnya kita biasanya makan di warung Padang, udah makan di rumah. Masak nasi, ceplok telur sama kecap, itu sudah luar biasa. Nah, itu pun berkat Tuhan. Iya. Karena seringkali kita merasa bagaimana ya, tapi soalnya apa? Kita nggak punya rasa syukur. Nah, rasa syukur itu penting. Rasa syukur itu penting. Nah, itu yang membuat kita bisa merasa enjoy ya, merasa enjoy apa yang kita makan. Oke. Seperti itu Pak Gembala. Oke. Malam hari ini kita mendapatkan inspirasi sederhana, namun mencerdaskan dan mencerahkan. Allah menjamin apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Tapi Allah tidak menjamin apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita makan. Artinya kalau bicara apa, itu bicara masalah gaya hidup. Ya, seperti tadi Pak Tius katakan bahwa Tuhan menjamin itu semua buat orang percaya kepada Allah. Tetapi Tuhan tidak menjamin gaya hidup. Sebab Pak Tius di awal berkata, gaji kita itu cukup untuk hidup. Tetapi tidak akan pernah cukup untuk sebuah gaya hidup. Ya. Seperti tadi Pak Tius kutip juga, ada seorang karyawan yang katanya gajinya 80 juta.
Saya rasa kalau gaya hidup kita normal 10-15 juta sebulan, maka dia bisa nabung 50 juta, 3 tahun dia kerja sudah berapa ratus juta, itu udah berapa M ya. Tapi kenyataannya hari ini dia mengalami tekanan yang hebat dengan segala gaya hidupnya begitu Ya. Pak Tis, ya. Makanya hari ini yang harus kita jaga adalah gaya hidup ya. Banyak orang jatuh karena kebanyakan gaya hidupnya ya, sehingga mereka tidak pernah merasa cukup. Jadi hari ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa, sederhana namun luar biasa, bahwa Tuhan hanya berjanji memelihara kita sesuai dengan kebutuhan hidup kita, bukan keinginan kita, yaitu gaya hidup kita. Saya berharap semua callers dimanapun berada memahami firman ini supaya kita mulai belajar hidup bijaksana pada hari-hari seperti hari ini ya. Tuhan berkati kita semua. Oleh sebab itu maka hari ini kita mau berdoa biar firman ini menjadi sebuah taburan yang akan bertumbuh dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman yang hari ini mengajar. Tuhan Allah yang setia, yang menjaga dan menjamin kebutuhan hidup kami. Tetapi juga Tuhan mengajarkan kami untuk bijaksana. Sebab Tuhan tidak pernah berjanji untuk mencukupkan semua keinginan kami atau gaya hidup kami. Oleh sebab itu biarlah para callers di mana mereka berada yang terjun di marketplace adalah orang-orang yang memiliki hati yang bijaksana untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Tidak menghambur-hamburkan uang mereka dengan gaya hidup mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan sekali lagi untuk bangsa negara kami, biar bangsa negara kami boleh lalu dari malapetaka hebat ini, COVID-19 ini, agar kami masuk dalam anugerah dan kebajikan Tuhan. Berdoa buat para medik yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan, baik Dokter Hosana, Dokter Hani, Dokter Ivon, Adelina Oineke di Rumah Sakit PON Pusat Otak Nasional, maupun hari ini Suster Yudit Tuhan di Mampang, rumah sakit yang di mall yang didesain untuk menjadi rumah sakit sementara untuk penanganan COVID-19. Semua dipelihara dijaga Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk ibu kami Tuhan, Ibu Meina Ruta Galung yang hari berulang tahun. 77 tahun, usia yang tidak muda. Tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah berhenti berperkara membela kehidupannya. Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan. Sehingga mami kami ini boleh tetap kuat bersama dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Berkati juga keluarga-keluarga kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Beberapa jemaat di gerejamu Tuhan mengalami tekanan dalam masalah keuangan. Tuhan juga bangkitkan iman dan pengharapan mereka, agar mereka lalu dari boleh melewati semua keadaan ini dengan pujian syukur mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, ada beberapa pengumuman yang saudara perhatikan. Besok hari Minggu kita akan ada live streaming jam 7 dan 10. Kita juga sedang menantikan live streaming juga dari Bali. Jadi nanti kalau besok hari Minggu kemungkinan kita ada live streaming dari Cikampek, juga kita dari Bali. Ya, semuanya masih dari akun FB saya ya, Mesak Alexander Untung. Jadi biarpun di Bali pakai akun di sana. Yang kedua, untuk call siang mulai Senin tanggal 4 sampai 8, ini pembahasan yang penting, masih berkaitan dengan keluarga, tentang generational curse, artinya kutuk turunan. Nah, hari ini kita akan belajar selama 5 hari ini dosa apa yang menghadirkan kutuk. Ada dosa yang Alkitab catat sampai 4 generasi, ada yang sampai 10 generasi. Oleh sebab itu kalau saudara mau setiap hari Senin sampai Jumat itu sudah punya catatan untuk menuliskan semua pelajaran ini, karena menjadi rangkuman yang penting bagi saudara. Dan malamnya kita akan berjumpa dengan Pak Pendeta Andreas Tiohadi, bicara tentang Hari Pendidikan, tanggal 2 besok kalau nggak salah pendidikan ya. Nah, sebagai seorang guru yang juga dia seorang hamba Tuhan di marketplace juga, dia juga akan bahas tentang bagaimana peran guru di tengah-tengah masyarakat yang seperti hari ini terjadi. Ya, Tuhan memberkati kita semua.